Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula. Teman-teman di kolom komentar ada banyak pertanyaan, tetapi bisa saya rangkum dalam video kali ini. Teman-teman, sebelum saya sampaikan apa yang menjadi pertanyaan tersebut, yaitu adalah bagaimana kita mengatur cara tebar banyaknya lele tersebut. Jadi masih banyak teman-teman pemula itu bingung mau ditebar berapa nih, ukuran kolam sekian, ukuran sekian mau ditebar berapa, ukuran blok kulkas mau ditebar berapa. Jadi itu nanti akan saya terangkan. Sebelum itu sesuai dengan pengalaman sendiri ya, sesuai pengalaman yang saya alami, bukan dari sebuah teori. Teori itu perlu, tetapi pengalaman itu lebih penting. Dan pengalaman itu yang jelek-jelek tidak saya sampaikan itu agar teman-teman tidak mengalami hal tersebut. Tapi sebelum saya sampaikan, teman-teman minta bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Tentunya ini adalah pengalaman dan real saya berikan sesuai dengan pengalaman pribadi. Sebelum sholat asar saya sampaikan ini ada 5 hal yang perlu diketahui dalam penebaran bibit lele. Jadi dalam tebar bibit lele itu ukuran berapa, ditebar berapa, itu ada 5 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dalam pembudidayaan lele mau ditebar berapa itu mengikuti kolamnya, itu sudah jelas. Aturan kolam itu seperti apa, Bang? 1 kubik air di dalam kolam itu minimal 200 sampai secara umumnya itu 200 sampai 300 ekor per kolam yang harus kita tebar. 201 kubiknya itu 200 sampai 300 ekor. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya di dalam box kulkas bekas seperti ini ukurannya panjang 50 dikali 1 meter, berarti sudah bisa kita tebak. Airnya tingginya juga ini 50, berarti airnya cuma 40. Jadi nggak nyampe setengah kubik. Setengah kubik, 1 kubik itu berapa, Bang? 1 kali 1 kali 1 kali 1, tingginya 1 meter persegi, itu 1 kubik air jika diisi dengan penuh. Maka ketika kita punya air segitu, kita tebar 200-300 ekor dengan sistem yang ditentukan. Ya, itu yang pertama. Jadi pedomani dengan kapasitas yang akan kita tebar. Jadi kalau airnya cuma sedikit, jangan maksakan tebar banyak, pengen banyak. Kalau pengen banyak nanti berangsur-angsur nanti banyak sendiri. Itu yang pertama. Jadi tebar bibit yang pertama adalah perhatikan kolam yang kita punya. Kalau kolam saya ukuran 1 kali 2 kali setengah meter, Bang. Jadi tingginya setengah meter, kemudian panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Itu diisi berapa, Bang? Bisa saya pastikan isinya cuma 200 sampai 300 ekor. Jangan lebih. Nanti kalau lebih akan berakibat satu. Nanti akan saya sampaikan di video yang lain. Akibatnya apa kalau berlebih ketika kita menebar lele secara brutal. Yang kedua yang perlu diperhatikan ketika penebaran lele adalah sistemnya. Mau lele tebar padat itu sistemnya seperti apa? Mau sistem konvensional, sistem kocor, sistem bioflok, atau sistem GWS di dalam terpal itu sendiri. Kalau menggunakan sistem di dalam kolam tanah, kalau teman-teman punya kolam di rumah, pengen nebar, jangan banyak-banyak tebarnya, sedikit saja. Tapi kalau bisa menggunakan menggunakan terpal atau menggunakan budidaya sistem yang lain yang saya sebutkan tadi, bisa lebih padat, bisa 200 sampai 300 bahkan lebih dari itu. Terus bagaimana, Bang, kok membingungkan sekali? Yang pertama tadi katanya kolamnya, sekarang katanya sistemnya. Jadi itu berimpitan, beriringan ya. Jadi satu paket, untuk mau nebar itu satu paket itu harus dipelajari. Yang kedua, kalau mau tebar padat itu airnya harus bagus. Airnya harus bagus itu bagaimana? Kalau menggunakan sistem air bening seperti ini, airnya harus dalam kondisi bagus, tidak ada stabilnya, harus stabil pH-nya. Cara mengukur pH gimana, Bang? Ada, beli alatnya itu ada. Tapi saya tidak mengukur itu karena memang di sekitaran wilayah daerahnya itu biasanya sama airnya. Karena misalnya di Bojonegoro, suhu air itu di antara 25 sampai 30-an. Itu suhu air, mengikuti suhu udara biasanya. Itu sudah stabil. Karena suhu dan pH itu sangat penting dalam budidaya lele. Kemudian yang keempat adalah pakannya. Pakannya harus seimbang. Kalau mau tebar padat, pakannya harus seimbang. Ini mau hujan saya percepat. Tepatnya harus seimbang ya. Jadi kalau misalnya ngasih protein, proteinnya yang bagus. Jangan kemudian
mau asal-asalan. Terus yang keempat, yang kelima yang terakhir, malu tebar padat ya, teman-teman bisa lakukan bahwa ketika sudah mulai gede bisa digrading atau dijual panen awal. Yang paling gede-gede itu dipanen duluan. Itu singkatnya ya, karena ini kondisi hujan saya harus ngangkati jemuran. Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Teman-teman bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang untuk teman-teman semua di pecinta budidaya lele. Semoga ini bermanfaat. Singkat ini, kalau memang mau tebar padat, yaitu yang 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kolam teman-teman, kemudian yang kedua sistemnya teman-teman, yang ketiga apa tadi saya lupa, yang keempat dan selanjutnya silahkan teman-teman simak semuanya sampai akhir, jangan sampai pedot-pedot nanti salah paham ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.